Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonie Amanda Istiazah dengan NIM 210600018 dari Ilmu Ekonomi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bab 16 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Baiklah, kita membahas tentang analisis regresi korelasi berganda. Rumus analisis regresi berganda yaitu bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Yang kedua, bentuk persamaan regresi dengan tiga variabel independen adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 dan X3. Bentuk umum persamaan regresi untuk K variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 dan seterusnya. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi adalah yaitu prinsip metode ordinary least square adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi, di mana nilai koefisien regresi A, B1 dan B2 dapat dipecahkan secara simultan dari tiga persamaan. Yang pertama yaitu sigma Y sama dengan NA ditambah B1 sigma X1 ditambah B2 dikali sigma X2. Yang kedua, sigma X1Y sama dengan A dikali sigma X1 ditambah B1 dikali sigma X1 kuadrat ditambah B2 dikali X1 sigma X1 dikali sigma X2. Yang kedua, sigma X2 dikali Y sama dengan A sigma X2 ditambah B1 dikali sigma X1 dikali sigma X2 ditambah B2 dikali sigma X2 per 2 pangkat 2. Contoh penerapan regresi berganda adalah yaitu pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng. Di sini kita permintaan minyak goreng tiap bulannya adalah 3, harga minyak gorengnya per liter yaitu 8.000 dan pendapatan per bulannya itu 10 juta dan seterusnya. Untuk mendapatkan koefisien regresi sesuai dengan persamaan A, B, dan C, perlu dihitung terlebih dahulu nilai-nilai sebagai berikut, yaitu kita menghitung terlebih dahulu sigma Y, kemudian sigma X1, sigma X2, sigma X1Y, sigma X2Y, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, dan sigma X1 dikali X2. Setelah dapat hasil semuanya, kemudian kita melakukan atau memasukkannya ke dalam persamaan, yaitu kita substansi terlebih dahulu, yaitu 68 sama dengan 10A ditambah 63B1 ditambah 46B2, kemudian 409 sama dengan 63A ditambah 405B1 ditambah 317B2, kemudian ini kita kurangi. Antara 1 dan 2 ini kita kurangi dan dapat hasilnya 239 sama dengan 46A ditambah 317B1 dan ditambah 324B2. Kemudian untuk mendapatkan nilai koefisien regresi A, B1 dan B2 dapat dilakukan dengan substansi antar persamaan. Kemudian kita mencari dengan persamaan 1 yaitu dikali dengan min 6,3 yaitu dapat hasilnya min 428,4 sama dengan min 63A dikurang dengan 396,9B1 dikurang 289,8B2. Kemudian yang ini tetap hanya dikali dengan 1, kemudian dapat hasilnya yaitu min 19,4 sama dengan 0 ditambah 8,1B1 ditambah 27,2B2.
Yaitu kemudian kita kalikan lagi persamaan 1 ini dengan 4,6. Kemudian dapat hasilnya 312,8 sama dengan min 46. A dikurang 289,8 B1 dikurang 211,6 B2. Kemudian yang nomor 3-nya ini tetap, dan hasilnya adalah min 73,8 sama dengan 0 ditambah 27,2 B1 ditambah 112,4 B2. Untuk mendapatkan nilai B2, gabungkan antara persamaan 4 dan 5, kemudian dikalikan persamaan tersebut dengan min 3,36 sehingga nilai B-nya adalah 0. Hasilnya adalah sebagai berikut. 65,18 sama dengan 0 dikurang 27,2 B1 dikurang 91,39 B2. Kemudian kita kalikan dengan min 3,36, hasilnya adalah min 73,8 sama dengan 0 ditambah 27,2 B1 ditambah 112,4 B2. Hasilnya min 8,62 sama dengan 0 ditambah 21,1 B2. Dari hasil persamaan 6, maka nilai B2 adalah min 8,62 per 21,01 sama dengan min 0,41. Setelah menemukan nilai B2, maka nilai B1 dapat dicari dengan menggunakan persamaan 4 dan 5 atau 5. Yaitu kita kalikan ke dalam min 19,4 sama dengan 0 ditambah 8,1 B1 ditambah 27,2 dikali dengan min 0,41. Hasilnya dapatlah B-nya yaitu min 1,0115. Setelah nilai koefisien regresi B1 dan B2 diketahui, maka nilai A dapat dicari dengan memasukkan nilai koefisien regresi B1 dan B2 ke dalam persamaan 1 atau 2 dan 3. Hasilnya yaitu kita masukkan ke dalam persamaan 1, yaitu 68 sama dengan 10A ditambah 63 dikali min 1,015 ditambah dengan 46, dikali dengan 0,41. Hasilnya A-nya yaitu 15,086. Dengan menemukan nilai koefisien regresi A, B1 dan B2, maka persamaan regresi dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Kita akan membahas tentang menggunakan MS Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda. Yang pertama langkahnya yaitu aktifkan program MS Excel. Anda mulai menghidupkan komputer, klik start, kemudian program dan pilih MS Excel. Yang kedua, setelah MS Excel terbuka, klik pada file dan pilih new. Anda akan mendapatkan slot kosong, masukkan data Y ke dalam A, data X ke dalam B, dan data X2 ke dalam C seperti gambar ini. Setelah itu selesai melakukan entry dan data, klik close dan pilihlah data analisis sehingga keluar dari kotak dialog yaitu data analisis seperti gambar pada langkah kedua. Setelah keluar kotak dialog data analisis, pilih regression hingga keluar kotak berikut. Setelah keluar kotak dialog regression, masukkan rank data ke dalam kotak ke dalam kolom input tersedia. Setelah itu tekan OK, maka hasil regresi akan keluar seperti pada gambar ini. Koefisien determinasi yaitu menunjukkan suatu proporsi dari varians yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi terhadap variabel total. Besarnya koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut. R besar kuadrat sama dengan variasi yang diterangkan persamaan regresi dibagi dengan varian total, atau R besar kuadrat sama dengan sigma Y dikurang Y bar pangkat 2.
per sigma Y dikurang Y baru dikuadratkan sama dengan ESS per TSS. Rumus koefisien korelasi sederhana yaitu yang pertama R Y X1 sama dengan N dikali sigma Y X1 dikurang sigma Y dikali sigma X1 per akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan dikali dengan N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan. Kalau kedua juga seperti itu, sama, tinggal mengubah X1 menjadi X2. Rumus koefisien korelasi parsial diturunkan dari koefisien korelasi sederhana yaitu R Y X1 dikali X2. Rumusnya sama, hanya menukar X1 menjadi Y1 X1 seperti yang dijelaskan di gambar ini. Rumus kesalahan baku yaitu S sama dengan Y dikali X1 dikali X2 sama dengan akar sigma Y dikurang Y kuadrat per N dikurang K ditambah 1, di mana S, Y, X1, X2 adalah kesalahan baku. Y sama dengan nilai dugaan dari Y, dari mana X1 dan X2 diketahui. Y sama dengan nilai dari pengamatan, N sama dengan jumlah sampel, dan K ada jumlah varian bebas. Contohnya, pada kesamaan ini sudah diketahui semuanya, maka dapat kita cari grafiknya seperti ini dan memasukkannya ke dalam rumus dengan dapat hasilnya yaitu 0,72. Rumus kesalahan lainnya yaitu seperti ini. S sama dengan Y dikali X1 dikali X2 sama dengan akar sigma Y kuadrat dikurang A sigma Y dikurang B1 sigma X1 Y dikurang B2 sigma X2 Y per N kurang 3. Hasilnya yaitu 0,72. Hasilnya akan tetap sama. Rumus kesalahan baku untuk interval pendugaan yaitu Y plus minus T X Y dikali X1 X2. Penggunaan MS Excel untuk mencari kesalahan baku seperti ini. Uji global atau uji signifikasi serentak atau uji F. Yang pertama, kita menyusun hipotesis. Hipotesis ini adalah kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan di tingkat laku variabel terkait. Apabila variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat, dianggap nilai koefisien regresinya sama dengan 0. Sehingga beberapa pun nilai variabel bebas tidak akan terpengaruhi oleh variabel terikat. Yang kedua, menentukan daerah keputusan, di mana kita menggunakan tabel F untuk mencari diketahui deretan bebas pembilang pada kolom, deretan bebas penyebut pada baris, dan taraf nyata. Yang ketiga, kita menghitung nilai F hitung, yaitu ditentukan dengan rumus F sama dengan R kuadrat per K dikurang 1 per 1 dikurang R kuadrat dikali dibagi dengan N dikurang 3. Dapatlah hasil F-nya itu 48,73. Kemudian yang keempat, kita menentukan daerah keputusan, di mana yang tengah ini ada titik terima H0 dan di sini titik terima H1 dengan F-nya yaitu 48,74. Yang kelima, merumuskan hipotesis, yaitu nilai F hitung besar dari variabel F tabel sehingga dapat berada di daerah terima H1, menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1. Kesimpulannya yaitu nilai koefisien regresi tidak sama dengan 0. Dengan demikian, variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat, atau dengan kata lain variabel bebas yaitu X1 dan X2 pengaruhnya secara bersamaan nyata terhadap variabel terikat yaitu X. Penggunaan Excel untuk signifikasi serentak uji F seperti ini. Asumsi dan pelanggaran pada regresi berganda, yaitu yang pertama, variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan linear atau hubungan garis lurus.
Yang kedua, variabel terikat haruslah variabel bersifat kontinu dan paling tidak berskala selang. Yang ketiga, nilai keragaman atau residu, yaitu selisih antara data pengamatan dengan data dugaan hasil regresi harus sama untuk semua nilai Y. Yang keempat, pengamatan untuk variabel terikat dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya harus bebas atau tidak berkorelasi. Pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Yang pertama itu variabel bebas secara bersama-sama pengaruhnya nyata atau UCF-nya nyata. Yang kedua, nilai koefisien determinasi R kuadrat sangat besar, namun ternyata variabel bebasnya berpengaruh tidak nyata. Yang ketiga, nilai koefisien korelasi parsial. Yang keempat yaitu nilai FIF kecil dari 10, berarti telah terjadi multikoliniaritas yang serius di dalam model regresi. Pelanggaran asumsi pada regresi berganda selanjutnya itu heteroskedastisitas adalah varians atau residu tidak konstan. Untuk menunjukkan nilai varians atau nilai Y tidak sama atau hetero. Bagaimana mendeteksi hetero? Yaitu yang pertama menggunakan metode grafik, di mana menghubungkan antara Y dan E2, di mana apabila hubungan Y dan E2 tidak sistematis, maka akan terjadi hetero. Yang kedua, uji korelasi Rank-Spearman. Untuk menguji hetero apabila nilai korelasi Rank lebih besar dari nilai T. Autokorelasi adalah antar data pengamatan berkorelasi, yaitu korelasi antara anggota observasi yang disusun untuk menurut urutan waktu. Ini contoh dari kasus harga saham perbankan dan aset. Kita masukkan ke dalam rumus Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, maka hasilnya dapat dihitung seperti ini. Hasil perhitungan dengan menggunakan komputer atau MS Excel adalah yang pertama, R-nya dapat 973, R-square-nya dapat 9,46, kemudian 9,41 dan seterusnya. Kalau menggunakan ANOVA, dapat sig-nya yaitu F-nya sama dengan 209,389. Kalau menggunakan koefisien, yaitu kita mendapatkan phase-nya 3,750, toleransinya 267. Kemudian kita masukkan dalam persamaan, yaitu Y sama dengan min 2,928 ditambah 0017 X1 ditambah 04 X2 dengan T sama dengan min 0,55, T sama dengan 8,183, T sama dengan 2,678, R square-nya 0,946, DW-nya 1,811 dan R X1 X2Y-nya sama dengan 0,026. Dihitung dengan rumus. Persamaan ini menyatakan bahwa apabila aset meningkat 1 miliar rupiah, maka keuntungan meningkat 0,017 miliar rupiah. Dengan demikian, return on asset di perbankan dapat diperkirakan sebesar 1,7%. Dan hal ini sesuai dengan data ROA seluruh perbankan, yaitu 1,32% pada tahun 2013. Apabila harga saham X2 naik Rp1, maka keuntungan perusahaan akan meningkat 0,4 miliar. Nilai R kuadrat ini menunjukkan kemampuan variabel aset dan harga saham menjelaskan perilaku keuntungan perusahaan sebesar 9,65% dan sisanya atau residu sebesar 3,5 dijelaskan oleh variabel yang lain tidak dimasukkan atau dalam teliti. Ini menunjukkan spesifikasi modal yang sangat baik karena kemampuan menjelaskan relatif besar. Sekianlah presentasi saya mengenai bab 16. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.